Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di video kali ini itu saya akan praktikum JavaScript, jQuery, sama Ajax. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar dari JavaScript, jQuery, sama Ajax. Yang pertama, JavaScript. Jadi JavaScript itu adalah bahasa pemrograman yang dijalankan langsung oleh browser. Jadi fungsinya itu untuk membuat halaman jadi lebih dinamis dan interaktif tanpa perlu reload halaman. Untuk struktur penulisannya itu pakai TypeScript atau bisa juga di file eksternal dengan ekstensi .js. Yang kedua ada jQuery. jQuery itu adalah library atau pustaka dari JavaScript yang memudahkan penulisan kode JavaScript. Misalnya kalau di JavaScript itu kita nulis dokumen .get element by ID gitu kan. Nah kalau di jQuery itu cukup nulis simbol $, terus pagar sama variabelnya kayak gitu. Jadi kalau misal variabelnya itu mau nama gitu, jadi ya $, pagar, nama gitu. Jauh lebih singkat. Terus yang ketiga ada Ajax. Ajax itu singkatan dari Asynchronous JavaScript and XML. Ajax itu adalah teknik yang memungkinkan halaman web berkomunikasi dengan server. Jadi misalnya tuh kayak ngambil data, ngirim data, nyimpen data kayak gitu, tanpa harus reload ya. Nah cara kerjanya itu nanti browser akan mengirim request ke server di balik layar ya. Server nanti merespon dengan data yang biasanya dalam format JSON. Lalu JavaScript itu nanti akan mengupdate tampilan halaman berdasarkan data tersebut. Jadi JavaScript itu sebagai bahasa pemrogramannya dan jQuery itu sebagai library-nya atau pustakanya, dan Ajax itu sebagai teknik untuk berkomunikasi atau jembatan lah ya, untuk berkomunikasi dari halaman web ke server kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktikum. Karena kita menggunakan form dari tugas yang kemarin, jadi ada beberapa file yang perlu kita ubah. Yang pertama itu kita ke file mahasiswa controller. Nah, di sini kan ada beberapa fungsi atau metode gitu kan. Metode yang pertama itu ada index. Nah di sini itu kita ganti query-nya jadi cuman return view mahasiswa index. Jadi fungsi dari index ini itu untuk menampilkan halaman utama. Lalu di fungsi yang kedua create itu diganti dengan get data, yaitu dengan fungsi untuk mengambil semua data. Terus fungsi yang ketiga itu ada store. Jadi store ini itu untuk menyimpan semua data. Nah, kalau di tugas sebelumnya itu kan setiap metode atau fungsinya itu pakai return redirect route gitu kan. Nah, kalau di versi Ajax-nya itu semua fungsi atau metode itu pakai return response JSON. Karena Ajax itu nggak butuh halaman HTML baru, dia itu cuma butuh data dalam format JSON. Jadi controller itu berperan menerima request, proses data, dan feedback JSON gitu. Selanjutnya kita ke file route, ke folder route dan ke file web PHP. Nah kalau di tugas sebelumnya itu kan otomatis generate semua route. Nah sekarang itu kita bikin secara manual. Jadi ada route get untuk ngambil data, terus post itu untuk nyimpan data, terus put itu untuk update, dan delete untuk hapus. Jadi nantinya itu semua route ini itu akan dipanggil sama Ajax dari browser. Terus kita lanjut ke file yang ketiga, itu di index.php. Jadi di tugas sebelumnya kan ada 3 file ya di view, di folder view itu ada index, create, sama edit. Nah nantinya itu kita bakal ngehapus file create dan edit. Untuk prosesnya itu nanti kita taruh cuman di satu file aja, yaitu di index.php. Jadi nanti form tambah dan editnya itu menggunakan
model tuh kayak kotak dialog yang muncul di atas halaman yang sama kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu hal yang bisa dilakukan dengan Ajax. Kita nggak perlu berpindah-pindah halaman gitu. Nah, di bagian head itu kan ada meta name CSRF token. Nah, ini tuh kayak CSRF token itu kayak kode keamanan dari Laravel. Jadi fungsinya itu untuk menyimpan CSRF token Laravel di dalam halaman HTML supaya nantinya itu bisa diambil oleh JavaScript kayak gitu. Selanjutnya kita akan membahas di salah satu query T-body. Di situ kan ada kayak punya ID sama dengan tabel mahasiswa. Nah, fungsinya ID ini itu akan dijadikan target oleh jQuery untuk ngisi datanya ke dalam tabel kayak gitu. Jadi tabel ini kan awalnya kosong. Nah, isinya itu nanti akan diisi oleh JavaScript setelah data itu berhasil diambil dari server lewat Ajax tadi. Dalam modal form itu ada satu input yang nggak terlihat oleh user, yaitu input type hidden. Nah, dengan ID sama dengan mahasiswa underscore ID itu fungsinya buat nyimpan ID data yang sedang diedit. Nah, saat mode tambah atau saat di form tambah, input ini tuh kosong. Tapi saat di form edit, input ini tuh diisi dengan ID mahasiswa yang dipilih. Seperti itu. Jadi supaya JavaScript itu tahu harus kirim request ke route yang mana. Selanjutnya di bagian text script. Nah, di bagian script itu kan ada 3 variabel global ya. Yang pertama itu ada variabel CSRF underscore token. Nah, itu tuh fungsinya itu buat ngambil nilai CSRF token dari meta tag yang udah kita siapkan di head tadi, yang di atas tadi, dan disimpan ke variabel supaya bisa dipakai ke semua fungsi Ajax. Lalu variabel edit ID itu fungsinya itu buat nyimpan ID mahasiswa yang sedang atau yang lagi diedit. Jadi nilainya 0 saat tidak ada yang diedit. Terus variabel delete ID fungsinya itu buat nyimpan ID mahasiswa yang akan dihapus. Jadi supaya ketika tombol konfirmasi itu diklik, JavaScript itu tahu data mana yang perlu dihapus. Lalu ada load data. Fungsi yang pertama itu kan ada Ajax-nya dengan tipe get. Nah, itu fungsinya itu buat ngirim request ke root mahasiswa untuk ngambil semua data mahasiswa dari database dalam format JSON tanpa reload halaman. Fungsi dari success function data itu nanti ketika server berhasil merespon, nanti jQuery akan menjalankan kode yang ada di success function ini. Jadi nanti itu berisi semua data mahasiswa. Selanjutnya itu ada fungsi each data. Fungsi dari each data function index MHX ini itu adalah untuk perulangan dari jQuery, mirip kayak for each di PHP. Jadi setiap data mahasiswa itu di looping dan diubah jadi baris HTML di tabel kayak gitu. Terus ada di sini ada dolar pagar tabel mahasiswa .html dalam kurung HTML. Nah, fungsinya itu untuk mengganti seluruh isi elemen dari T-body yang punya ID tabel mahasiswa dengan baris tabel yang udah dibentuk tadi. Nah, fungsinya itu dipanggil pertama kali saat halaman dibuka dan dipanggil lagi setiap kali ada perubahan data. Jadi tabel tuh selalu up to date gitu loh, tanpa perlu refresh halaman. Selanjutnya ada fungsi open modal tambah, itu untuk menambah form tambah mahasiswa. Selanjutnya itu ada fungsi open modal edit. Jadi fungsi open modal edit ini itu untuk ngambil data satu mahasiswa
berdasarkan ID dari server tanpa perlu pindah ke halaman edit kayak gitu. Selanjutnya ada fungsi simpan data. Selanjutnya ada fungsi simpan data. Ini tuh buat nanganin dua kondisi sekaligus. Yang pertama itu ada tambah data baru, terus yang kedua itu ada update data. Jadi variabel form data itu fungsinya tuh buat ngumpulin semua nilai dari input form ke dalam satu objek JavaScript, termasuk token yaitu CSRF token. Nah itu kan wajib ada karena itu emang kode keamanan dari Laravel. Selanjutnya ada variabel URL method. Nah di situ kan ada block if edit ID. Nah itu fungsinya buat ngecek apakah sedang dalam mode edit atau tambah. Kalau mode edit itu berisi nilai, maka URL diarahkan ke mahasiswa ID dan ditambahkan metode put gitu. Kalau edit ID kosong berarti lagi di mode tambah, atau URL tetap di mahasiswa dengan pos biasa kayak gitu. Response, terus ada success function response. Itu fungsinya itu setelah server berhasil menyimpan data, modalnya itu nanti akan ditutup dan notifikasi sukses itu ditampilkan kayak gitu. Terus ada fungsi error atau error function XHR. Itu tuh fungsinya buat nangkep error dari server. Kalau statusnya 422 artinya validasi dari Laravel itu gagal gitu. Terus ada fungsi hapus data. Jadi fungsi hapus data itu dijalankan saat user konfirmasi, klik tombol konfirmasi hapus di modal. Nah selanjutnya di bagian paling bawah dari script yaitu dokumen ready. Jadi fungsinya itu buat memastikan bahwa semua kode di dalamnya baru dijalankan setelah seluruh halaman HTML selesai dimuat oleh browser. Jadi di dalam itu cuma ada satu perintah yaitu load data. Artinya begitu halaman dibuka langsung otomatis ambil data dari server dan ditampilkan di tabel kayak gitu. Jadi kelebihan menggunakan JavaScript, ada beberapa kelebihan menggunakan JavaScript, jQuery dan Ajax. Itu tuh kayak pengalaman pengguna itu jauh lebih baik karena itu nggak perlu reload di setiap aksi. Terus prosesnya juga lebih cepat dan bisa dipakai di semua browser, nggak perlu instalasi tambahan gitu loh. Terus jQuery itu mempermudah penulisan kode, kayak dari JavaScript yang panjang tuh jadi singkat gitu, jadi lebih singkat lah. Terus ada juga beberapa kekurangan dari menggunakan JavaScript, jQuery sama Ajax. Itu tuh kodenya itu jadi lebih kompleks, terutama untuk pemula yang baru belajar ya, itu sangat kompleks lah. Terus kalau JavaScript itu dimatikan, fitur yang di Ajax itu nggak bisa dijalankan. Habis itu ada kode dari JavaScript itu bisa dilihat oleh dari browser. Jadi kurang disarankan untuk menyimpan logika yang bersifat sensitif atau kayak rahasia gitu.